Banyak orang menatap langit dengan kaget. Pada saat ini, orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari 10.000 ras yang hadir, dan banyak Master Tianzun, semuanya berdebar-debar, mereka merasakan tekanan yang mencengangkan di hati mereka. Jinlin Tianzun, ucap Chikou Tianzun terkejut. Itu adalah skala emas dari kuil iblis. Ucap Dewa Ular Bulan Zairu Tianzun berubah warna, dan bahkan lebih berdebar. Bukan hanya mereka, tetapi Jinlong Tianzun juga terlihat serius, dan hatinya benar-benar tenggelam. Tuan Jinlin, gumam Qin Chen hatinya terkejut. Orang ini bukan orang lain. Itu adalah Jinlin yang dia lihat ketika dia berada di Hantian di alam surga timur. Ketika Hantian menghadapi bencana, Jinlin inilah yang maju dan melawan banyak orang terhormat. Kalau tidak, Hantian pasti sedang dalam masalah saat itu. Tanpa diduga, dia melihatnya lagi di sini hari ini. Namun, saat ini, Tuan Jinlin tidak mengenali Qin Chen yang berpenampilan orang naga sejati. Begitu Jinlin tiba, seluruh medan perang dari 10.000 ras menjadi gempar, dan banyak orang kuat berbisik, dan hati mereka berat. Jika Jinlin bergerak, Jinlong Tianzun dan bocah naga sejati pasti akan jatuh ke tangan klan iblis. Jinlin Tianzun, ucap Jinlong Tianzun dengan sungguh-sungguh. Naga emas, aku pernah mendengar tentangmu. Ucap Jinlin Tianzun tersenyum dan berkata lagi, kamu sangat bagus. Mendengar ini, Jinlong Tianzun tampak bingung. Jinlin Tianzun menoleh untuk melihat Qin Chen, matanya menyipit sambil tersenyum. Merasakan senyum Jinlin Tianzun, Qin Chen sedikit terkejut. Dia merasa bahwa pihak lain sepertinya mengenali dirinya sendiri. Ini mustahil. Saya sekarang adalah anggota klan naga sejati. Bahkan senior Jinlong tidak dapat melihat keistimewaannya sendiri. Bagaimana Tuan Jinlin mengetahuinya? Semua master klan iblis mematuhi perintah, tinggalkan tempat ini, dan biarkan orang naga sejati pergi. Ucap Jinlin Tianzun memandang Jinlong Tianzun dan Qin Chen sambil tersenyum, lalu menghadap Chikou Tianzun dan yang lainnya di belakangnya. Wajah Chikou Tianzun tiba-tiba berubah. Jinlin Tianzun, mengapa? Ucap Chikou Tianzun sangat marah. Mengapa katamu? Ucap Jinlin Tianzun menatap Chikou Tianzun, matanya berangsur-angsur menjadi dingin, dan dia melihat aura menakutkan menembus tubuhnya, berubah menjadi lautan emas dan tersapu, menindas kehampaan di sekitarnya. Tiba-tiba, istana di tubuh Chikou Tianzun bergemuruh dan bergetar. Kekuatan penindas emas yang mengerikan ditekan, menyebabkan semua api di sekitar istana Chikou Tianzun padam. Istana Chikou Tianzun seperti perahu kecil, bergoyang di kehampaan yang luas, seolah-olah akan terbalik setiap saat. Ekspresi Chikou Tianzun dan Zairu Tianzun di sekitarnya semuanya berubah, dan Qin Chen juga terpana melihat adegan ini. Jinlin Tianzun baru saja melepaskan nafas emas, dan istana Chikou Tianzun yang tertindas hampir tidak bisa menahan diri. Sekarang, apakah kamu tidak kembali? Sayang sekali berada di sini, dan kalian berdua. Bagaimana kamu bisa melawan kursi ini? Ucap Jinlin Tianzun mencibir dan menatap Chikou Tianzun dan Zairu Tianzun. Jinlin Tianzun, kami akan segera pergi. Ucap Chikou Tianzun menggertakkan giginya, tetapi dia tidak berani melanggar perintah Jinlin Tianzun. Dia tahu bahwa Jinlin Tianzun adalah orang gila. Jika dia benar-benar berani tidak mematuhi pihak lain, itu bahkan mungkin dapat membunuhnya secara langsung. Dia mendengus dingin, berbalik pergi dari sini dan menghilang. Haha, Jinlong Tianzun, naga sejatimu telah membuat kesepakatan besar kali ini. Lain kali kamu punya kesempatan, datanglah ke klan iblisku dan aku secara pribadi akan menemanimu. Ucap Jinlin Tianzun tertawa, lalu melirik. Qin Chen, dan seluruh orang itu telah menghilang. Jinlong Tianzun sedikit bingung sekarang. Semuanya, apakah kalian juga ingin menghentikanku? Kata Jinlong Tianzun dan Qin Chen menatap ke dalam kehampaan, dan nafas Tianzun yang luas dilepaskan. Tentu saja tidak. Naga sejati adalah salah satu dari 10.000 ras di alam semesta. Harta karun Deviantine God Treasure dapat diperoleh oleh mereka yang mampu. Secara alami, kami tidak akan melakukan hal seperti itu. Kami orang-orang dari Tiangong memberi selamat kepada klan naga sejati. Kali ini, orang-orang Deviantine God Treasure telah mendapatkan banyak keuntungan. Dalam kehampaan, raungan gemuruh terdengar,
dan beberapa Tianzun dari ras manusia berbicara. Tiangong, gumam Qin Chen mendongak dan samar-samar melihat sosok yang agung. Tiangong Tianzun juga telah tiba. Bagaimana dengan Wuxu dan Ruyu di sana? Ternyata itu adalah Tiangong Tianzun. Orang naga sejati ini membunuh orang istana Dewa Bintang ras manusia Anda. Sebagai klan teratas ras manusia, tetapi membiarkan orang yang membunuh ras manusia itu tidak dihukum. Suara suram tiba-tiba terdengar, mencapai telinga semua orang. Ternyata boneka Tianzun dari klan hantu. Istana Dewa Bintang adalah istana Dewa Bintang, dan ras manusia adalah ras manusia. Klan naga sejati ini bentrok dengan istana Dewa Bintang dan Gunung Dewa Dayu di Vientin God Racer. Itu untuk memperjuangkan harta karun. Mereka saling membidik. Tiangong, kami tidak pernah memiliki keluhan pribadi dengan klan naga sejati. Mengapa saya ingin menonjolkan diri untuk istana Dewa Bintang dan Gunung Suci Dayu? Istana Dewa Bintang tidak mewakili ras manusia saya. Ucap Tiangong Tianzun mendengus dingin. Setelah kata-kata itu jatuh, Tiangong Tianzun berbalik langsung dan pergi. Qin Chen samar-samar merasakan kehampaan yang jauh, dan napas yang menakutkan menghilang. Haha, karena Tiangong telah pergi, maka kami juga akan pergi. Klan naga sejati, selamat. Selamat tinggal. Setelah Tiangong Tianzun pergi, dan ras manusia kuat lainnya juga berbalik dan pergi. Ini membuat para master dari pasukan lain seperti klan hantu dan Zek mengerutkan kening satu demi satu. Dua kekuatan teratas ras manusia dan ras iblis telah pergi, haruskah mereka bergerak sendiri? Melihat tidak ada lagi yang berbicara, Jinlong Tianzun dan Qin Chen dengan cepat terbang menuju luar medan pertempuran 10.000 ras. Dalam kehampaan 4 arah, Tianzun lain dari 10.000 ras menyaksikan beberapa kekuatan teratas pergi. Mereka ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya tidak ada yang berani mengambil tindakan dan membiarkan Qin Chen dan Jinlong Tianzun pergi. Pertempuran ini akhirnya berakhir, dan semua yang terjadi di sini, seperti badai, menyebar dengan cepat ke seluruh alam semesta. Qin Chen dan Jinlong Tianzun dengan cepat terbang melintasi kehampaan di medan perang tak berujung dari 10.000 ras. Aneh. Klan Iblis dan Renzun benar-benar menyerah pada pengepungan kita, sungguh aneh. Dalam perjalanan, Jinlong Tianzun masih agak bingung. Qin Chen juga menunjukkan rasa ingin tahu di dalam hatinya. Dia sekarang terlihat seperti naga sejati. Sebenarnya tidak ada yang tahu identitasnya, tapi entah kenapa, dia selalu merasa Jinlin Tianzun sepertinya mengenali dirinya sendiri. Namamu Long Chen bukan? Hahaha. Saya tidak pernah berpikir bahwa klan naga sejatiku benar-benar memiliki seorang jenius sepertimu. Kali ini aku kembali ke tanah leluhur naga sejati, patriark dan leluhur pasti akan sangat bahagia. Kata Jinlong Tianzun tampak bersemangat. Patriark, leluhur, gumam Qin Chen merasa kosong di dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia bukan naga sejati. Jika patriark dan leluhur, naga sejati dapat melihat petunjuknya, itu akan merepotkan. Berpura-pura menjadi klan naga sejati, master klan naga sejati pasti akan marah. Tanah leluhur naga sejati, bocah ras manusia, ikuti dia, leluhur ini menjanjikanmu baik-baik saja. Ucap Hong Huang Zulong sepertinya tahu kekhawatiran Qin Chen dan berkata sambil tersenyum. Dia adalah leluhur prasejarah dari klan naga sejati. Apakah dia akan khawatir tidak dikenali oleh klan naga sejati? Qin Chen tidak begitu optimis. Hong Huang Zulong memang merupakan leluhur klan naga sejati yang lahir pada zaman prasejarah, tetapi bagaimanapun, dia adalah orang yang kuat sebelum zaman yang tak terhitung jumlahnya. Saya khawatir leluhur klan naga sejati yang saat ini belum pernah melihatnya. Bahkan jika dia mengetahui identitas Hong Huang Zulong, apa akibatnya masih belum jelas. Terlebih lagi, senior Hong Huang sekarang hanya sisa jiwa, bukan di masa jayanya. Senior Jinlong, kemana kita akan pergi sekarang? Tanya Qin Chen, ini tidak seperti meninggalkan arah medan perang 10.000 ras. Meskipun klan naga sejati kami tidak memiliki camp di medan perang 10.000 ras, ada juga beberapa titik sederhana di mana terdapat lubang cacing teleportasi, yang dapat mengarah ke beberapa area di dekat tanah leluhur naga sejati. Tujuannya agar orang-orang klan naga sejatiku bisa masuk ke medan perang 10.000 ras,
mendapatkan pengalaman dan perbaikan rantai. Selama kita memasuki lubang cacing, kita benar-benar aman. Kata Jinlong Tianzun menjelaskan. Qin Chen mengangguk, dan kemudian bertanya lagi, apakah setelah kita memasuki lubang cacing, kita akan langsung tiba di tanah leluhur naga sejati? Jinlong Tianzun tersenyum dan menjawab, haha, tentu saja tidak. Lokasi tanah leluhur naga sejatiku sangat rahasia. Itu selalu menjadi rahasia di alam semesta. Memasuki lubang cacing tidak cukup untuk memasuki area khusus di dekat tanah leluhur naga sejatiku, dan ingin mencapai tanah leluhur naga sejati, tidak semudah itu. Kata Jinlong Tianzun tertawa. Hati Qin Chen tergerak. Jika demikian, dia bisa meninggalkan medan perang 10.000 ras melalui lubang cacing klan naga sejati, dan kemudian mencari alasan untuk pergi. Akan lebih aman untuk pergi ke tanah leluhur naga sejati ketika dia sudah siap sepenuhnya. Ketika Qin Chen dan Jinlong Tianzun terbang dengan cepat di medan perang 10.000 ras. Di langit berbintang tak berujung di atas medan perang 10.000 ras, di kedalaman alam semesta, di reruntuhan gelap di kedalaman begitu banyak bintang, tiba-tiba sepasang mata yang dipenuhi kegelapan tak berujung terbuka, dan menatap medan perang 10.000 ras di bawah. Pada saat ini, sepasang pupil mata ini benar-benar melihat ke medan perang 10.000 ras dari reruntuhan gelap alam semesta yang tak berujung, menembus lapisan ruang, lapisan rahasia, lapisan nebula, dan akhirnya jatuh pada Qin Chen dan Jinlong Tianzun. Tiba-tiba, sosok menakutkan yang menjulang di atas reruntuhan yang gelap muncul, dan tangan super yang menakutkan tiba-tiba muncul di langit berbintang yang tak berujung. Tangan super besar ini, jauh lebih besar dari yang diperkirakan siapapun, terbang keluar dari ujung lain nebula besar, dan telapak tangan sebenarnya bisa menutupi seluruh nebula, menutupi sebagian cahaya bintang, memancarkan energi iblis yang mengerikan, dan mengetahui keberadaan Qin Chen. Fluktuasi energi iblis tangan besar yang menakutkan ini secara langsung menyebabkan beberapa nebula di sekitarnya hancur, dan bintang yang tak terhitung jumlahnya meledak. Tangan iblis raksasa yang menakutkan ini meraih Qin Chen dan Jinlong Tianzun. Bisa dibayangkan selama tertangkap, Qin Chen dan Jinlong Tianzun akan hancur menjadi abu dalam sekejap, dan tidak meninggalkan bekas apapun. Di langit dan di bawah tanah, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka, bahkan Jinlin Tianzun. Karena tangan yang begitu mengerikan, Jinlin Tianzun tidak dapat menahannya. Kekuatan magis yang dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan tak berujung dan langsung turun ke medan perang 10.000 ras dari miliaran bintang bukan lagi kekuatan yang dapat dibayangkan oleh orang kuat di tingkat Tianzun. Pada saat ini, Qin Chen, yang berada di medan perang 10.000 ras, sama sekali tidak menyadari kemunculan tangan besar ini, karena dia tidak dapat melihat pemandangan langit berbintang yang tak berujung di atas medan perang 10.000 ras. Tapi tiba-tiba dia menjadi cemas, seolah lapisan kabut menutupi pikirannya, kepanikan besar menutupi seluruh jiwanya. Pada saat ini, dia merasakan bahaya besar. Apa yang telah terjadi? Indera keenam yang kuat semacam ini mengejutkan hati Qin Chen. Dia buru-buru menghitung dengan seni takdirnya. Setelah melewati sungai takdir yang panjang, dia melihat bahwa takdirnya diselimuti oleh lapisan kabut hitam, dan ada hembusan nafas kematian. Jantung Qin Chen berdetak kencang. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi itu pasti sangat buruk, karena seluruh kekosongan medan perang 10.000 ras mulai bergemuruh dan meraung, seolah-olah gempa telah terjadi, dan dia tidak tahu dari mana bahaya itu berasal. Bocah ras manusia, ini adalah langit berbintang. Di atas langit berbintang di atas kita, ada kekuatan yang sangat mengerikan yang sedang ditekan. Itu tidak baik. Setidaknya dia adalah master dari level tertinggi. Kata Hong Huang Zulong dan leluhur suci sungai darah terkejut sekaligus marah. Qin Chen mendongak dan hanya melihat langit gelap berbintang dan bintang tak berujung, tetapi tidak bisa melihat bayangan apapun. Pada saat ini, tidak hanya Qin Chen, tetapi juga orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di medan perang dari 10.000 ras merasakan jantung berdebar kencang, dan jiwa mereka hancur berkeping-keping. Dan di atas kehampaan yang tak berujung, tangan super ajaib itu akan segera menangkap. Pada saat ini, dari ujung nebula lain di reruntuhan besar kegelapan tak berujung, dengan ledakan tiba-tiba, tangan super dengan cahaya menyilaukan juga terbang keluar dan langsung meraih tangan yang menakutkan itu.
Dua tangan besar yang menutupi langit saling bertarung di langit berbintang dari reruntuhan gelap yang luas. Tangan iblis horor sebelumnya dicengkeram oleh tangan super besar, kemudian menyusut, tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Tampaknya beberapa rune misterius menyala di kehampaan, dan satu pukulan keluar. Ribuan bintang hancur, dan bintang pecah berkeping-keping, berubah menjadi pecahan meteorit yang tak terbatas, mengambang di alam semesta. Leluhur dari klan Iblis Abis, kamu juga orang kuat yang akan melampaui level tertinggi, bersembunyi dalam kegelapan untuk melakukan tembakan seperti itu kepada seorang junior, itu terlalu berlebihan bukan? Raungan gemuruh bergema, dan di ujung nebula tak berujung, sesosok agung muncul, berdiri tegak dan tak terbatas. Ini adalah ras manusia yang kuat, tetapi sosoknya sangat agung, tak terkalahkan di dunia, dan matanya seperti nebula, mekar dengan pelangi ilahi. Xiao Yao Supreme. Suara dingin dan gelap terdengar, dengan kebencian dan kemarahan. Orang yang menunjukkan tangan iblis surgawi ternyata adalah leluhur klan iblis, leluhur iblis abis. Pantas saja tidak ada penguasa klan iblis. Ternyata leluhur iblis abisal sudah lama menyergap di sini dan ingin melakukan pukulan membunuh pada Qin Chen. Saat ini, sesosok yang mengenakan jubah ajaib muncul di kegelapan tak berujung. Meskipun dia tidak menunjukkan wajahnya, dia merasa seperti sumber dari 10.000 iblis. Energi iblis yang mengepul dilepaskan darinya, benar-benar seperti iblis yang bepergian. Xiao Yao Supreme, kamu seharusnya tidak menghentikanku. Kamu seharusnya tahu bahwa kita memiliki tujuan yang sama, dan apa yang aku lakukan tidak hanya untuk klan iblisku, tetapi juga untuk semua makhluk di alam semesta ini. Ucap leluhur iblis abis mendengus dingin. Tidak, kita memiliki jalan dan tujuan yang berbeda. Leluhur iblis abis, kamu harus pergi. Jangan lupakan janji bahwa kekuatan tertinggi tidak bisa memasuki medan perang 10.000 ras. Apakah kamu ingin memulai perang 10.000 ras lagi? Ucap Xiao Yao Supreme mencibir. Xiao Yao Supreme, menurutmu apakah aku takut padamu? Kebetulan aku ingin melihat apakah kamu telah membuat kemajuan dalam kultivasimu setelah bertahun-tahun. Ucap leluhur iblis mencibir dengan dingin, dan segera bergegas menyerang Xiao Yao Supreme.